Sesuatu sedang terjadi di bulan Maret, dan begitu dimulai, tak ada yang bisa menghentikannya. Ini bukan perkiraan astrologi biasa. Maret dipenuhi dengan peristiwa langit yang begitu langka, hingga mendefinisikan ulang arti sekali seumur hidup. Aku berbicara tentang 2 gerhana dalam 1 bulan, pergeseran planet yang intens, dan beberapa peristiwa yang hampir tak seorang pun sadari. Tapi mari kita tidak melompat terlalu jauh. Tahukah kamu betapa jarangnya 2 gerhana terjadi dalam 1 bulan? Dan yang lebih menarik lagi, peristiwa ini bukan kebetulan. Semuanya tersusun dengan cara yang terasa seperti sudah diatur dengan sangat rapi. Bulan seperti ini membawa perubahan energi yang bisa kamu rasakan di tubuhmu, dalam pikiranmu, dengan cara yang sulit dijelaskan. Tapi tetaplah perhatikan, karena ada satu peristiwa tertentu di akhir bulan, sesuatu yang hampir tak ada yang memperhatikannya, yang akan sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap bulan Maret. 2 gerhana dalam 1 bulan. Ini bukan hanya pertanda astronomi, tetapi juga sebuah simbol perubahan besar dalam kehidupan kita. Gerhana telah lama dikaitkan dengan pergeseran energi, membuka pintu bagi transformasi mendalam yang mungkin belum kita sadari. Ketika cahaya tertutup sesaat, ada sesuatu yang terungkap dalam kegelapan. Pemahaman baru, rahasia tersembunyi, atau kesempatan yang selama ini kita abaikan. Tapi bukan hanya gerhana yang membuat bulan ini istimewa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengguncang keseimbangan energi di seluruh dunia. Pergeseran planet di bulan ini menciptakan gelombang yang terasa hingga ke jiwa kita. Wahai jiwa-jiwa terpilih, jika kamu merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirimu, dorongan kuat untuk berubah, mengambil keputusan besar, atau meninggalkan masa lalu, itu bukan kebetulan. Semesta sedang menyusun ulang pola energinya, dan kita semua adalah bagian dari perubahan besar ini. Dan di tengah semua ini, ada satu tanggal yang banyak orang abaikan. 14 Maret. Mungkin bagi sebagian besar orang ini hanya hari biasa. Tapi bagi mereka yang memperhatikan, ini adalah hari P-Day. Momen di mana angka 3,14 yang tak berujung mengingatkan kita tentang keteraturan dalam ketidakteraturan. Dalam dunia yang tampaknya penuh dengan kekacauan, ada pola tersembunyi yang selalu hadir. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini bagian dari pesan yang lebih besar dari semesta? Semua ini mengarah pada puncak energi yang terjadi di akhir bulan. Saat Maret mendekati penghujungnya, ada peristiwa langit yang hampir tak seorang pun sadari. Ini adalah momen di mana energi dari semua peristiwa sebelumnya mencapai titik konvergensi. Mereka yang sensitif terhadap energi akan merasakannya lebih kuat dari sebelumnya. Akan ada perasaan seperti sesuatu akan berubah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sangat nyata bagi mereka yang cukup peka untuk menyadarinya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi bulan ini? Pertama, jangan abaikan perasaanmu. Jika ada sesuatu dalam dirimu yang merasa tak nyaman, itu mungkin adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Kedua, perhatikan pola yang muncul dalam hidupmu. Semesta sering berkomunikasi melalui kebetulan yang tampaknya acak, tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Ketiga, jangan takut untuk melepaskan hal-hal yang tak lagi selaras denganmu. Bulan ini bukan tentang bertahan dalam keadaan lama, tetapi tentang membuka diri untuk sesuatu yang baru. Pada akhirnya, Maret bukan sekadar bulan dalam kalender. Ini adalah titik balik. Ini adalah momen di mana energi besar sedang bergerak, mendorong kita ke arah yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Dan saat kita melangkah ke bulan berikutnya, kita akan menyadari bahwa tak ada yang sama lagi. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Satu hal yang pasti, kita tidak akan melihat bulan Maret dengan cara yang sama lagi.
dan begitu semuanya dimulai, tak ada yang bisa menghentikannya. Maret tidak memulai dengan perlahan. Ia langsung melesat dengan konjungsi 3 planet yang kuat pada hari pertama: Bulan, Merkurius, dan Venus. 3 benda langit sejajar dengan cara yang mengubah seluruh suasana bulan ke depan. Merkurius, planet pemikiran. Venus, planet hasrat. Bulan, penguasa emosi. Saat ketiganya bertemu, bersiaplah untuk perubahan dalam cara berpikir, perasaan, dan keinginanmu. Ini adalah penyelarasan yang memperkuat intuisi, percakapan mendalam, serta perasaan déjà vu yang tak dapat dijelaskan. Dan bagian yang lebih mengejutkan, ini baru permulaan. Kita bahkan belum membahas peristiwa paling intens. Sesuatu yang besar akan datang, dan itu akan mengguncang segalanya. Ada saat-saat ketika alam semesta mereset dirinya sendiri, dan ini adalah salah satunya. Setiap tahun, Equinox Maret menandai momen ketika cahaya dan kegelapan mencapai keseimbangan sempurna. Tapi ini bukan hanya soal datangnya musim semi. Ini adalah titik riset, kalibrasi ulang kosmik. Selama ribuan tahun, budaya di seluruh dunia menghormati hari ini sebagai waktu transisi. Equinox ini bukan sekadar fenomena astronomi. Ia membawa energi perubahan yang sangat kuat. Ini adalah momen di mana batas antara masa lalu dan masa depan terasa lebih tipis, memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan lebih jelas dan penuh kesadaran. Banyak yang akan merasakan dorongan untuk meninggalkan beban lama, memperbarui niat, dan merangkul transformasi yang telah lama tertunda. Namun tahun ini, energi Equinox terasa lebih mendalam daripada biasanya. Itu karena ada kekuatan tambahan yang bekerja di belakang layar. Pergerakan Saturnus dan Pluto, 2 planet yang melambangkan transformasi besar dan pembelajaran spiritual. Saturnus, sang guru yang disiplin, mengajarkan kita tentang batasan, tanggung jawab, dan ketahanan. Sementara Pluto, planet regenerasi dan perubahan mendasar, membawa kita ke dalam proses kelahiran kembali yang penuh tantangan. Bersiaplah untuk menghadapi kebenaran yang mungkin telah lama diabaikan. Jika selama ini kamu merasa tertahan oleh pola lama, energi ini akan memaksamu untuk melihatnya dengan jelas. Mungkin ini terasa tidak nyaman, tetapi percayalah, ini adalah bagian dari proses pembebasan. Jika kamu telah menunggu momen yang tepat untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, ini adalah saatnya. Selain itu, energi Venus yang berkonjungsi dengan Merkurius membawa pesan penting tentang hubungan dan komunikasi. Hubungan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan spiritualmu mungkin akan diuji. Ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengungkap apakah hubungan tersebut masih memiliki tempat dalam perjalananmu ke depan. Akan ada percakapan yang jujur, beberapa mungkin menyakitkan, tetapi semuanya akan membawa kejelasan yang diperlukan. Di sisi lain, bagi mereka yang telah menyelaraskan diri dengan jalur spiritualnya, konjungsi ini bisa menjadi waktu yang penuh keajaiban. Kamu mungkin bertemu seseorang yang memiliki dampak besar dalam hidupmu, seorang mentor, pasangan jiwa, atau teman yang membawa perspektif baru. Wawasan yang tiba-tiba muncul, intuisi yang semakin tajam, serta sinkronisitas yang tidak dapat dijelaskan akan menjadi bagian dari perjalananmu bulan ini. Namun, jangan terburu-buru. Dengan semua energi ini bergerak begitu cepat, penting untuk tetap membumi. Gunakan waktu ini untuk merefleksikan keinginan hatimu, tujuan jangka panjangmu, dan cara terbaik untuk mencapainya tanpa terbawa arus yang tidak perlu. Meditasi, journaling, atau sekadar menghabiskan waktu di alam dapat membantumu menyelaraskan diri dengan energi ini tanpa merasa kewalahan. Dan akhirnya ingatlah, ini adalah waktu untuk merangkul perubahan dengan hati terbuka. Maret tidak hanya membawa perubahan eksternal, tetapi juga transformasi internal yang mendalam. Ini adalah kesempatan langka untuk melepaskan yang lama dan membuka ruang bagi yang baru. Bulan ini bukan tentang bertahan dalam kenyamanan lama, tetapi tentang melangkah ke arah yang lebih besar, lebih terang, dan lebih sejati.
alam semesta telah memberikan tanda-tanda. Apakah kamu siap untuk mengikuti panggilannya? Orang Mesir menyelaraskan piramida mereka dengannya. Kuil-kuil suku Maya dibangun untuk melacaknya. Kaum Druid menandainya sebagai gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka semua melihat sesuatu dalam momen ini, sebuah pergeseran energi dunia itu sendiri. Dan tahun ini, perubahan itu lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa? Karena equinox ini tidak berdiri sendiri. Ia berada di antara dua gerhana yang kuat, di tengah bulan yang dipenuhi dengan pergerakan langit yang terus-menerus. Bayangkan ini seperti tarikan napas di antara dua gelombang raksasa, momen ketenangan sebelum transformasi terakhir. Beberapa orang mungkin akan merasakannya, sebuah perasaan jeda yang tak tergoyahkan, seolah-olah waktu sendiri melambat sesaat sebelum melesat ke sesuatu yang baru. Kamu mungkin menyadarinya, sebuah kejernihan yang aneh, dorongan untuk merenung, atau perasaan ringan yang tak terjelaskan. Dan kemudian, energinya bergeser. Tapi ini yang perlu kamu tahu. Hanya beberapa hari sebelum riset kosmik ini, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Salah satu peristiwa paling dinantikan tahun ini, yang akan menjadi panggung bagi segala sesuatu yang mengikutinya, termasuk equinox ini. Gerhana pertama membuka pintu, melemahkan batas antara dunia fisik dan energi yang lebih halus. Saat gerhana terjadi, ada jeda sejenak. Sebuah titik nol di mana realitas tampak cair, di mana perubahan bisa dengan mudah terjadi. Inilah sebabnya banyak tradisi kuno menggunakannya sebagai waktu untuk meramal, bermeditasi, dan melakukan ritual transformasi. Kemudian datanglah equinox, titik di mana siang dan malam mencapai keseimbangan sempurna. Ini bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi sebuah simbol dari keseimbangan kosmik. Dalam keheningan sejenak sebelum pergeseran besar, alam semesta memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi baru yang akan datang. Jika kamu memperhatikan dengan saksama, kamu mungkin akan melihat tanda-tandanya dalam hidupmu. Hubungan yang terasa seolah-olah diuji. Pola pikir lama yang tiba-tiba tidak lagi bekerja. Pintu-pintu yang tertutup dan yang lain yang terbuka dengan cara yang tidak terduga. Ini adalah panggilan bagi jiwa yang terbangun untuk melepaskan masa lalu dan menerima perubahan yang akan datang. Dan kemudian, setelah equinox, gerhana kedua tiba. Seolah-olah jagat raya menutup ritual peralihannya dengan segel terakhir, memantapkan energi baru yang telah dipersiapkan. Ini adalah puncak dari perjalanan ini, titik di mana kita tidak bisa lagi berpaling dari transformasi yang telah dimulai. Banyak yang akan merasa seperti tersapu dalam arus perubahan, tetapi mereka yang memahami siklus ini akan tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Mereka akan menggunakan momen ini untuk menetapkan niat, membersihkan beban lama, dan merangkul identitas baru mereka. Sebab, inilah waktunya untuk melangkah ke dalam takdir sejati yang telah lama dipersiapkan. Jadi, jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, ketahuilah bahwa kamu bukan satu-satunya. Alam semesta bergerak, dan kamu sedang bergerak bersamanya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk menyadari, menyesuaikan diri, dan mengambil langkah menuju masa depan yang lebih besar. Ada hari-hari yang dicatat dalam sejarah, tapi ada juga yang tertulis di antara bintang-bintang. 14 Maret bukan sekadar tanggal biasa. Ini adalah titik konvergensi kosmik. Hari di mana alam semesta sendiri tampaknya mengatur sesuatu yang begitu kuat, begitu tak terbantahkan. Pertama, peristiwa utama, gerhana bulan total bersamaan dengan bulan purnama. Tapi ini bukan gerhana biasa. Gerhana ini akan mengubah bulan menjadi warna merah darah selama 65 menit. 1 jam penuh di mana bayangan bumi akan sepenuhnya menelan bulan, melukiskannya dalam warna merah tua.
Sebuah pemandangan yang sepanjang sejarah telah memicu ketakutan, ramalan, dan kekaguman. Peradaban kuno menyaksikan fenomena ini dengan takjub dan hormat. Beberapa takut padanya, sementara yang lain percaya bahwa itu menandakan transformasi besar, pergeseran kekuasaan, atau kelahiran sesuatu yang baru. Tapi itu baru permulaan. Karena saat bulan diselimuti merah pekat, sesuatu yang lain akan terjadi tepat di atas kepala kita. Konstelasi bintang yang jarang terlihat akan muncul dengan jelas di langit malam, seolah-olah menandakan pesan dari kosmos. Salah satu yang paling menonjol adalah Orion, sang pemburu dari mitologi Yunani, yang akan berada dalam posisi sejajar dengan jalur ekliptika. Ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi, dan bagi mereka yang percaya pada tanda-tanda semesta, ini bisa menjadi isyarat perubahan besar yang akan datang. Banyak yang percaya bahwa gerhana seperti ini membawa energi transformatif. Dalam astrologi, gerhana sering dikaitkan dengan akhir dan awal baru. Momen-momen di mana takdir seseorang bisa berubah secara drastis. Ada yang melihatnya sebagai pintu gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi, sebuah kesempatan untuk melepaskan masa lalu dan menerima nasib yang telah ditentukan oleh alam semesta. Pada 14 Maret, beberapa planet juga akan berada dalam posisi yang luar biasa. Jupiter dan Saturnus akan terlihat lebih dekat dari biasanya, membentuk konjungsi yang langka. Konjungsi planet seperti ini sering dikaitkan dengan peristiwa penting dalam sejarah manusia. Dalam teks-teks kuno, konjungsi planet yang signifikan sering dianggap sebagai pertanda lahirnya pemimpin besar atau perubahan era yang mendalam. Di dunia spiritual, banyak orang merasakan getaran energi yang lebih kuat selama peristiwa langit seperti ini. Meditasi, refleksi, dan ritual-ritual tertentu diyakini lebih efektif dilakukan saat gerhana berlangsung. Ada yang percaya bahwa ini adalah waktu di mana tabir antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi lebih tipis, memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dengan dimensi lain. Beberapa komunitas spiritual telah menyiapkan ritual khusus untuk menyambut 14 Maret. Mereka akan berkumpul di tempat-tempat terbuka, menatap langit, dan menghubungkan diri dengan energi alam semesta. Beberapa akan melakukan meditasi kolektif, berharap dapat menyelaraskan diri mereka dengan perubahan besar yang mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun, di sisi lain, ada juga yang melihat peristiwa ini sebagai peringatan. Dalam banyak kebudayaan, bulan merah darah dianggap sebagai pertanda buruk. Beberapa teks kuno menyebutkan bahwa gerhana semacam ini bisa menjadi simbol datangnya kekacauan, peperangan, atau bencana alam. Ada yang percaya bahwa ini adalah pengingat bahwa manusia harus lebih waspada terhadap tindakan mereka dan dampaknya terhadap dunia. Apapun interpretasi yang kita ambil, satu hal yang pasti, 14 Maret akan menjadi hari yang tidak akan terlupakan. Sebuah hari di mana langit berbicara kepada kita dalam bahasa simbol dan cahaya. Sebuah hari di mana kita diingatkan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah Anda akan mengabaikannya sebagai sekadar fenomena alam biasa? Atau Anda akan melihatnya sebagai kesempatan untuk merenung, bertanya pada diri sendiri, dan mungkin menemukan makna yang lebih dalam? Saat gerhana terjadi dan bulan berubah menjadi merah, dunia akan terdiam sejenak. Dalam keheningan itu, bisakah Anda mendengar pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta kepada Anda? Hujan meteor. Ya. Pada malam yang sama saat bulan berubah, langit akan menyala dengan api. Puncak hujan meteor akan mengirimkan kilatan cahaya melesat melintasi kegelapan. Garis-garis cahaya itu akan muncul sekejap, lalu lenyap, seperti pesan singkat dari alam semesta yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang cukup jeli untuk memperhatikannya. Dan disinilah segalanya menjadi benar-benar aneh. Pertunjukan langit ini tidak terjadi pada tanggal sembarangan. Ini terjadi pada hari Pi, hari di mana kita merayakan angka tak terhingga yang terus berlanjut.
salah satu konstanta paling misterius dan fundamental di alam semesta. Sebuah persamaan kosmik yang terjadi secara nyata, gerhana total, hujan api, dan angka yang melambangkan ketidakterbatasan itu sendiri. Seberapa besar kemungkinan ini terjadi? Atau mungkinkah tidak ada yang namanya kebetulan? Segala sesuatu tentang malam ini terasa disengaja, seolah-olah ada sesuatu yang sejajar di luar pemahaman kita. Dan mungkin, hanya mungkin ini mencoba menyampaikan sebuah pesan. Bulan semakin mendekat, tetapi bukan ke arah kita, melainkan ke arah matahari. Kebanyakan orang hanya memperhatikan bulan purnama, bulan baru, dan gerhana. Namun, apa yang terjadi ketika bulan mencapai titik terdekatnya dengan pusat tata surya kita? Dalam mekanika langit, setiap gerakan memiliki konsekuensinya sendiri. Tarikan gravitasi matahari terhadap bulan lebih kuat dari yang kita sadari, dan dalam perjalanannya mengelilingi bumi, bulan selalu dalam keseimbangan yang halus antara dua kekuatan raksasa. Namun, pada momen-momen tertentu, keseimbangan ini terasa lebih genting daripada biasanya, dan malam ini adalah salah satunya. Sementara itu, di langit yang sama, hujan meteor tidak sekadar fenomena visual biasa. Sisa-sisa komet yang terbakar saat memasuki atmosfer membawa lebih dari sekadar cahaya. Ada energi di dalamnya. Sebuah riwayat perjalanan yang tak terlihat oleh mata, tetapi tetap ada dalam tarian kosmik yang tak terhitung usianya. Setiap meteor adalah serpihan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah melintasi ruang antar planet selama ribuan atau bahkan jutaan tahun sebelum akhirnya jatuh ke bumi. Mereka adalah pengingat bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kita berdiri di bawah langit malam, menyaksikan hujan meteor melintasi atmosfer, kita diingatkan akan betapa luasnya alam semesta dan betapa kecilnya tempat kita di dalamnya. Namun pada saat yang sama, ada keindahan dalam kesadaran itu, bahwa meskipun kita hanyalah titik kecil dalam lautan kosmos, kita tetap bisa menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri. Kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Bagian dari sesuatu yang melampaui waktu dan ruang. Malam ini, saat bulan mencapai titik kritis dalam orbitnya, dan hujan meteor menyapu langit, mungkin ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh alam semesta. Mungkin ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung, bahwa ada pola yang lebih besar yang belum sepenuhnya kita pahami. Atau mungkin ini hanyalah kebetulan belaka, serangkaian kejadian tanpa makna yang hanya terlihat istimewa karena kita yang mengamatinya dari sudut pandang manusia. Tetapi, jika kita benar-benar percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, jika kita percaya bahwa ada harmoni tersembunyi dalam cara alam semesta bekerja, maka malam ini adalah momen untuk direnungkan.